Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Semoga semuanya selalu sehat selalu, dimudahkan segala urusan. Izin kembali saya menjelaskan dan membacakan terkait pembelajaran untuk pertemuan hari ini, menggantikan Ibu Sri Auliulufah SHMKN, dengan judul Sistem Pemerintahan Indonesia dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional. Mata pelajaran kelas PKN kelas 12. Nah, pemerintahan Indonesia dalam perspektif demokrasi konstitusional itu adalah sistem yang menggabungkan kedaulatan rakyat dengan supremasi hukum. Jadi artinya untuk judul ini, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang berfungsi membatasi kekuasaan agar terhindar dari kewenang-wenangan. Nah ini ya. Kemudian pengertian sistem pemerintahan, ini materinya demokrasi konstitusional, hubungan pemilu dengan pemerintahan. Pemilu menghasilkan pemimpin yang kemudian menjalankan pemerintahan berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, sistem pemerintahan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan demokrasi. Pengertian sistem pemerintahan. Di sini pokok materinya adalah sistem pemerintahan adalah cara negara mengatur kekuasaan, mengatur hubungan antar lembaga negara berpedoman pada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pemerintahan menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan agar negara dapat mencapai tujuan nasional. Ciri-ciri sistem pemerintahan di Indonesia, di negara kita, yaitu berdasarkan Pancasila. Yang ada 5 itu ya. Yang 1 ketuhanan Maha Esa, dan yang pertama di Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada 5 Pancasila yang harus kita ketahui ya, wajib ya, karena biasanya di sekolah itu setiap hari Senin upacara yang dibacakan ada Pancasila ini. Kemudian jadi berdasarkan yang 5 tadi untuk ciri-ciri kepemerintahan Indonesia. Kemudian berdasarkan UUD NRI tahun 1945, Undang-Undang Dasar, ya ini juga dibacakan ketika upacara Senin biasanya lah. Kemudian menganut sistem presidensial. Presidensial ini bukan sial maksudnya ya. Nah, jadi maksud dari presidensial ini bukan sial selalu gitu, bukanlah. Dia adalah sistem pemerintahan di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi presiden itu sudah jelas ya, presiden ya. Jadi bukan maksud daripada sial itu kurang beruntung, bukan, tapi presiden itu ya sudah mewakili bahwa untuk mengatur kepemerintahan. Kemudian menjunjung demokrasi, menghormati hak asasi manusia. Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang menggabungkan prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Sistem presidensial di Indonesia, presiden sebagai kepala negara, presiden sebagai kepala pemerintahan,
dipilih langsung oleh rakyat, masa jabatan 5 tahun, dapat dipilih kembali lagi 1 kali. Jadi 2 periode. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan sesuai konstitusi ya. Jadi kekuasaan negara, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif. Penjelasan singkatnya adalah pembagian kekuasaan bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan tercipta mekanisme saling mengawasi. Peran lembaga-lembaga negara: Presiden, DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Setiap lembaga negara memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda, namun saling melengkapi dalam penyelenggaraan negara. Hubungan antara lembaga negara: checks and balance. Check and balance ya. Check and balance yaitu pengawasan dan keseimbangan, kerjasama antar lembaga, pengawasan terhadap penyelenggara negara. Tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan mutlak, semua saling mengawasi sesuai kewenangan masing-masing. Peran presiden dalam sistem pemerintahan: menjalankan pemerintahan, menyusun kebijakan nasional, mengangkat menteri, menjalankan politik luar negeri, menjaga pertahanan negara. Presiden memimpin jalannya pemerintahan dengan tetap berpedoman pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Peran DPR dalam demokrasi: fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Penjelasan singkat di sini adalah DPR menjadi wakil rakyat yang bertugas membuat undang-undang, menyusun anggaran negara, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Tantangan dalam sistem pemerintahan Indonesia: korupsi sering terjadi, penyalahgunaan kekuasaan pernah terjadi, polarisasi politik betul juga ada, rendahnya partisipasi masyarakat juga sama, kemudian penyebaran hoaks juga ada. Ini tantangan yang mesti harus kita hilangkan sebujurnya ya, agar terciptanya ketika demokrasi itu mulai, maka tidak ada hal-hal yang berkenaan dengan 5 tersebut ya. Sistem pemerintahan yang baik memerlukan partisipasi masyarakat dan penyelenggaraan negara yang berintegritas. Upaya memperkuat demokrasi konstitusional: menegakkan hukum, transparansi pemerintahan, akuntabilitas publik, pendidikan politik, partisipasi masyarakat. Demokrasi akan semakin kuat apabila seluruh elemen bangsa menjalankan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab. Artinya tidak ada embel-embel yang mau diambil dari demokrasi ini ya. Sesuai dengan apa yang dijalankan dengan jujur dan adil ya, maka terjalankan demokrasi itu dengan baik ya, bisa diterima oleh orang-orang semua ya. Nah, di sini kesimpulan sedikit ya untuk pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat
Kesimpulan. Itu pemilu kesimpulan ya. Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial berdasarkan UUD NRI tahun 1945. Demokrasi konstitusional menempatkan konstitusi sebagai landasan utama penyelenggara negara. Setiap lembaga negara memiliki fungsi yang berbeda namun saling mengawasi. Keberhasilan sistem pemerintahan tergantung pada partisipasi warga negara dan integritas penyelenggara negara. Pertanyaan sedikit, mengapa pembagian kekuasaan dan mekanisme checks and balance penting untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia? Jelas ya. Untuk apa begitu ya? Itu jelas di atas sudah ada. Bisa diambil dari slide sebelumnya atau di bagian kesimpulan ini ya. Nah, pemilu ya, bukan ilu. Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas Luber dan Jurdil. Apa? Luber itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ya. Partisipasi warga negara sangat menentukan keberhasilan demokrasi. Demikian. Terima kasih telah menonton dan memperhatikan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang belum bisa dipahami, bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.